Gimana Bapak kabarnya baik? Baik, Ya, kayaknya udah semangat banget ya. Apa? Udah makan Bapak? Udah kenyang ya? Oke. Oke nih Bapak. Bapak kan nanti akan coaching ya dengan Pak Irfan ya? ya rencananya begitu Bu. Oh iya, jadi begini Pak. Ketika Bapak akan coaching, antara coach dan coach itu nanti akan saya amati dan akan saya nilai Pak. Ya. Nah, di dalam prosesnya itu saya menggunakan rubrik penilaian nih Pak. Nah, di mana rubrik penilaian ini yang akan saya nilai coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Nah, prinsip coaching ini ada 3 nih Pak. Ya, yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi nih Pak. Ya, nah itu adalah prinsip-prinsip penilaian coachingnya ya Pak ya. Nah, sebelum Bapak coaching ini saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan, boleh nggak nih Pak? Iya Bu, boleh pertanyaan apa aja Bu? Iya nih, saya minta waktunya sebentar dulu nih ya Pak ya. Iya. Nanti kan Bapak kan akan coaching ya Pak ya. Nah, ketika Bapak coaching nih, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nih Pak? Nah, rencananya Bu, kompetensi coaching ada 3 Bu ya? Iya betul sekali Pak. Pertama itu Bu, kehadiran penuh. Oke. Terus yang kedua Bu ya, mendengarkan aktif. Oke ya Pak. Nah, yang terakhir itu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ketika Bapak coaching itu 3 ya Pak? Ya, 3. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nih, bagian mana nih yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi nih? Nah, dari ketiga kompetensi yang ada tersebut, saya sudah melihat dan mempelajari. Nah, sepertinya saya akan mengembangkan itu Bu, mendengarkan aktif Bu. Oh, jadi secara spesifiknya yang ingin diobservasi itu di bagian kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya? Rencananya begitu. Oke, nah di kompetensi mendengarkan aktif ini nih Pak, indikator apa sih ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang Bapak tadi sebutkan? Nah, masalah itu ada 3 juga Bu ya. Nah, yang pertama mendengarkan dengan rasa. Oke. Yang keduanya menghindari judgment. Ya, yang ketiganya adalah menghindari atau menjauhi asumsi. Berarti indikator ketercapaiannya itu Bapak ada 3. Ada 3. Oke, yang pertama mendengarkan dengan rasa, menghindari judgment, dan menghindari asumsi. Berarti itu 3 indikator ketercapaian Bapak ya? Nah, itu begitu. Ya. Oke, nanti ketika Bapak coaching akan saya nilai yang tadi Bapak sebutkan tadi ya, apakah Bapak sudah indikator itu apa sudah yang 3 tadi, nanti akan saya nilai, akan saya amati, kemudian alur coachingnya juga apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum, itu nanti akan saya amati ya Bapak ya. Nah, nanti setelah Bapak coaching dengan Pak Irfan, setelahnya saya minta waktunya Bapak lagi ya Pak ya. Boleh. Nah, nanti setelah Bapak coaching, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih sebentar, saya minta waktunya. Oke, sekarang silakan Bapak coaching dengan Pak Irfan. Sukses ya Pak, lancar coachingnya, semoga diberi kemudahan. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Terima kasih Bu Dana ya, yang telah membantu mengobserver coaching yang akan saya lakukan Pak. Iya, sukses ya Pak Haifil, sukses, sampai bertemu lagi nanti di pasca supervisi ya Pak ya. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum Pak Haifil. Pak Irfan ya, waalaikumsalam Pak Irfan. Pak Haifil, ada waktu nggak? Sepertinya saya Buat saat ini ada nggak? Ada ya, alhamdulillah. Jadi ini Pak Haifil, saya lagi bingung nih, saya mau bikin curhat boleh ya? boleh. Pak Haifil kan tahu saya mengajar di kelas 9. Dari sekian banyak kelas 9 yang saya ajar, kebetulan di salah satu kelas, tepatnya 9A. Pak Haifil tahu ya? Di kelas 9A itu saya mengalami masalah, khususnya anak-anak yang berat untuk mengumpulkan tugas.
Ya, jadi dari 30 siswa, 20 siswa itu alhamdulillah nggak ada kendala tuh Pak Ipe. Kemudian 10 siswa, ya 5 alhamdulillah sih kesini dia menentukan tugas. Hingga 5 lagi ini kayaknya berat banget gitu buat ngumpulin tugas. Saya bingung tuh Pak Ipe, gimana ya kira-kira ya? Nah, saya boleh tahu ya Pak Irfan. Dulu Pak Irfan kan mengatakan 30 siswa, Ya, nah, ada 5 yang berat menentukan tugas. ya, Nah, karena Pak Irfan sudah pernah melakukan identifikasi apa belum? Ini anak yang 5 ini dia berat menentukan tugas, kenapa? ya. Kalau sejauh ini sih identifikasi awal saya karena memang ada kendala aja kali ya. Tapi saya kira dengan waktu yang sudah saya kasih untuk mengumpulkan tugas itu harusnya sih mereka juga udah bisa ngumpulin lagi gitu. Artinya kendala mereka tuh dari kira cukup lah gitu. Tapi nyatanya belum juga tuh tugas mereka sampai ke saya. Nah, kalau begitu kan kendalanya Bapak tadi memberitakan mereka sudah cukup Bapak. Betul. Nah, selain Bapak Irfan memperkirakan, tindakan apa lagi yang Bapak Irfan lakukan biar mereka ini ketahui nih kendalanya apa sih yang sebenarnya nih. Iya, iya, iya. Yang belum saya lakukan tuh memang saya belum nanya ke wali kelasnya langsung, Pak. Ini bisa jadi wali kelas ada informasi lain yang saya nggak tahu gitu. Kenapa sih beberapa siswa ini di pelajaran saya khususnya terkendala sama tugas gitu. Padahal kan ya saya udah kasih cukup waktu ya. Kemudian juga saya belum tanya tuh ke guru mata pelajaran 9A. Kebetulan Pak Haifil kan nggak ngajar di situ, jadi kayaknya saya nggak bisa deh minta info ke Pak Haifil ya. Jadi perlu ada pembanding dari guru yang ngajar di kelas itu juga Pak. Nah, tadi kan Pak Irfan ngomong pembanding Pak Irfan ya. Nah, selama ini sudah Bapak Irfan lakukan atau bagaimana Bapak Irfan mencari informasi untuk pembanding masalah tersebut? Belum Pak, saya belum melakukan. Saya baru mau merencanakan ini. Dari yang tadi disampaikan akhirnya iya juga ya, saya berpikir emang harus sebenarnya ngobrol sama. Kalau begitu, kapan Pak Irfan rencananya melakukan diskusi dengan guru yang lain? Ini bisa dimulai dengan sekolah nanti. Jadi ya guru yang saya tahu ngajar di kelas yang sama, coba nanti saya tanya ke mereka. Nah, kalau begitu kan kita berbicara panjang lebar di Pak Irfan ya. Ya. Pak Irfan mau merencanakan untuk punya dulu kelas sekolah dan sebagainya. Nah, kalau semacam ini apa kesimpulan Pak Irfan tentang pembicaraan kita yang barusan kita lakukan? Ya, yang pertama saya perlu kumpulkan info lagi Pak untuk mendapatkan kejelasan ya supaya menjadi kendala dengan menghubungi wali kelas atau ngobrol dengan wali kelas mereka, kemudian juga rekan-rekan guru yang lain. Mudah-mudahan dari situ ada info tambahan yang membuat saya itu bisa memaklumi keterlambatan tugas mereka. Walaupun misalnya karena masalah lain ya dengan saya ngobrol dengan wali kelas dan guru lain itu mudah-mudahan ada solusi yang bisa saya lakukan gitu. Kalau begitu karena kita waktu udah dapat ya, kita cuma waktu sedikit 10 menit. Nah, mungkin saya akan pertanyaan terakhir itu Pak Irfan ya. Nah, apa yang udah Bapak Irfan dapatkan dari hasil kita Bapak Irfan? Ya, saya rasa akhirnya harus ada yang saya lakukan nih Pak. Gitu ya, tadi saya kira tepat kalau saya harus segera komunikasi dengan wali kelas dan juga coba ngecek ke guru-guru. Ya sebuah solusi sih sementara ini yang dari masalah yang saya hadapi. Ya, kalau begitu mungkin bincang-bincang kita cukup sekian. Siapa? Mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Evil atas waktunya. Saya merasa senang sekali ngobrol sama Pak Evil. Mudah-mudahan Pak Evil tidak bosan kalau nanti saya ada ngobrol. Ya, sama-sama Pak Irfan, semoga masalahnya bisa diatasi. Amin. Terima kasih Pak Evil.
Ya, Pak Rifil tadi bagaimana sudah coaching ya dengan Pak Irfan ya Pak ya? Udah, dan tadi nggak datang. Kita ada coaching nggak ngobrol banyak. Berjalan dengan lancar Pak coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar karena ada kopinya. Oh iya iya Pak Rifil, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak ya? Iya. Tadi kan ketika Bapak coaching saya juga mengamati dan menilai ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan juga nih Pak yang ingin saya tanyakan sama Bapak, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, nah Pak, ketika Bapak coaching nih, tadi saat melakukan coaching, yang menjadi indikator pengembangan yang Bapak inginkan yang sudah Bapak sebutkan ketika di supervisi, sudah dilakukan atau belum nih Pak? Sudah terlakukan yaitu menggunakan asal, menghindari cakaman dan menghindari berbagai asumsi. Berarti ya, tadi Bapak juga sudah melakukan ya kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu apa Bapak coaching, tadi juga saya sudah mengamati dari nilai. Nah nih Pak, saya ingin sedikit menyampaikan nih catatan hasil observasi saya, boleh nggak Pak? Boleh. Oke, tapi ini sifatnya untuk membangun ya Pak ya, bukan bermaksud saya menggurui atau apa ya Pak, ini adalah hanya catatan hasil observasi aja gitu ya Pak ya. Tadi ketika Bapak dan Pak Irfan melakukan coaching, di situ Pak Haifil sudah sangat bagus ya, apalagi tadi Bapak kompetensi yang secara spesifik diobservasi itu kan mendengarkan aktif ya, tadi saya sudah amati Bapak benar-benar sudah menggunakan dengan rasa, menghindari judgment, menghindari asumsi juga, benar-benar apa ya, dengan coachingnya tuh benar-benar mendengarkan aktif banget sekali gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin nih Pak ya, di alur tirtanya ini di awal itu kan tirta itu kan yang awalnya tujuan, mungkin Bapak belum menanyakan nih tujuan pertemuan Bapak dengan Pak Irfan itu mau apa di pertemuan tadi ketika Bapak sama Irfan ya Pak, mungkin ada yang terlewat ya Pak ya. Artinya saya lupa. Iya Pak, jadi tadi ketika saya amati sepertinya Pak Haifil melewatkan satu momen gitu ya di bagian tujuan itu Bapak baru menanyakan kepada Pak Irfan tujuan dari pertemuan Bapak dengan Pak Irfan itu apa, seperti itu ya Bapak. Selanjutnya Bapak sudah melakukan coaching menggunakan alur ceritanya nih Pak, mungkin hanya bagian tujuannya saja yang terlewat, identifikasinya tadi Bapak juga sudah bagus, sudah menanyakan, sudah mendapatkan kasus permasalahan yang dialami Pak Irfan, kemudian di rencana aksi Bapak sudah menanyakan rencana aksi apa bukan yang akan Pak Irfan lakukan, kemudian Bapak juga sudah mengajak coaching untuk menyimpulkan percakapan yang sudah dilakukan ya sudah bagus sekali. Mungkin catatan dari saya hanya itu ya Pak, yang bagian tujuan aja mungkin terlewat sedikit ya Bapak ya. Iya, mungkin itu Pak catatan hasil observasi saya. Iya, Bapak kan tadi sudah mengembangkan kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan ya tadi ya, yaitu dengan mendengarkan aktif. Nah, saya ingin menanyakan lagi nih Pak, ke depannya nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan dengan Pak Irfan? Itu banyak. Tadi kan juga ada juga kompetensi ya. Iya. Tadi yang teman-teman yang kedua ya. Nah, mungkin kedepannya saya akan menggunakan ini dari kompetensi dari. Oke, berarti kedepannya Bapak ingin mendalami atau menguasai kompetensi kehadiran umum ya dalam coaching. Oke Bapak, sudah bagus. Semoga kedepannya nanti ketika praktek coaching lagi lebih lancar lagi, lebih baik lagi. Dan semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir ya Pak ya. Semoga nanti kedepannya ada lagi. Mudah-mudahan aja. Iya, oke Bapak. Terima kasih atas waktunya.